Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur bahwa hari ini kita berjumpa kembali. Meskipun kita masih di dalam ibadah di rumah masing-masing. Kita memang pernah mendengar, bahkan saya sudah mendengar bahwa ada sebagian dari gereja-gereja Tuhan yang sudah memulai kembali dalam ibadahnya di gereja masing-masing. Ya, kita bersyukur karena mereka ini ada di zona hijau, zona yang sudah berubah kondisinya yang baik sehingga diperbolehkan untuk beribadah. Namun demikian bagi kita sekalian sebagai jemaat Tuhan di daerah Windan Gompang adalah daerah Kartasura, Kabupaten Sukoharjo yang masih zona merah sehingga kita belum bisa menyelenggarakan ibadah kita masing-masing di gereja kita. Memang meskipun kita ini rindu berjumpa muka dengan Tuhan dan dengan kita semuanya, tetapi tidak mengapalah. Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang sedang mengerjakan segala sesuatu, Tuhan yang menetapkan segala sesuatu. Shalom. Ibu bapak saudara yang terkasih, saya bersama-sama saudara pagi ini mencoba merenungkan kembali firman Allah, dan firman Allah ini kita berharap senantiasa menjadi berkat bagi kita untuk meneguhkan kita dalam perjuangan iman kita, dalam kita masih menjalani kehidupan di muka bumi ini. Bagaimana sesungguhnya kehendak Allah bagi kita sekalian. Saudara-saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7. Nanti saya akan mengambil natsnya, perenungan kita diangkat dalam ayat yang kelima dan ayat yang ke-6. Mari kita mempersiapkan diri. Saya percaya saudara-saudara sudah mempersiapkan diri setiap kita mau beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita akan buka dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7, yang berkata begini: Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang terakhir atau yang ke-7 saya ingin nats ini kita renungkan, yaitu ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, tema pada saat renungan pagi ini adalah hidup dalam ketidakadaan atau hidup tanpa kekhawatiran. Saudara, kalau kita coba merenungkan dalam kehidupan kita itu, tidak ada seorang pun yang tidak pernah khawatir. Semua itu pernah dan sering kita menghadapi kekhawatiran. Mungkin di hari ini kita masih termasuk orang yang ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Apakah kekhawatiran itu menyangkut keuangan? Cukupkah keuangan untuk hari ini, hari esok, bulan ini, dan sebagainya? Atau mungkin kekhawatiran itu menyangkut rumah tangga kita. Mungkin kekhawatiran itu menyangkut pekerjaan kita, usaha kita. Mungkin kekhawatiran itu tentang anak-anak kita. Apakah anak-anak bisa mendapatkan sekolah yang baik dan sebagainya. Dan berbagai-bagai kekhawatiran itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada firman Allah yang lain yang mengatakan dalam kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-32 mengatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu bukan berarti yang mengenal Allah tidak memiliki kekhawatiran, bukan begitu. Selanjutnya dalam ayat yang ke-32 ayat bagian B, akan tetapi perhatikan, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu yang di surga tahu
bahwa kamu memerlukan semua itu. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Bapa yang mau tahu keadaan kita, apa yang kita perlukan, apa yang kita khawatirkan. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, tidak usah dibuka, tetapi saya akan menyampaikan dalam kitab Lukas pasal 12 pada ayat yang ke-24 dan sebagainya. Di sekitar itu Tuhan pernah mengatakan begini, perhatikanlah burung di udara. Dia tidak menanam, tidak burung di udara yang tidak menabur dan tidak menanam, tetapi mereka dipeliharakan oleh Allah. Tidak ada seekor burung pun yang jatuh kalau bukan kehendak Allah. Begitu luar biasa perhatian Tuhan itu kepada burung yang kecil, burung di udara, mungkin itu burung pipit dan sebagainya. Dan juga di ayat yang lain dikatakan, lihatlah atau perhatikanlah bunga di padang Tuhan peliharakan. Kalau burung di udara dipelihara, dijagai supaya tidak terjatuh kalau bukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Dan juga dikatakan bahwa kita harus memperhatikan bunga di padang itu pun dipelihara, entahlah itu bunga padang apapun. Pernah mungkin saya dan saudara pergi ke padang belantara, dan kemudian melihat di sana ada berbagai-bagai macam bunga. Tetapi bunga yang kadang-kala tidak diperhatikan oleh kita itu dipelihara oleh Allah. Saudara-saudara, ini memperlihatkan bahwa betapa Tuhan Allah kita itu memberikan perhatian perkara-perkara yang sekecil. Kalau burung atau bunga saja diperhatikan, apalagi bagi kita sekalian. Saudara-saudara, itu tinggal kita menilai diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu sebenarnya seperti apa? Lebih tinggi ataukah lebih rendah? Lebih besar atau lebih kecil dari apa yang dikatakan burung dan bunga di padang? Pasti kita mengatakan kita lebih tinggi nilainya, kita lebih besar nilainya di hadapan Allah, karena kita diciptakan oleh Allah itu, yaitu ciptaan yang jauh lebih baik daripada segala ciptaannya. Kalau kita memiliki satu keyakinan bahwa kita lebih berharga daripada burung di udara dan lebih berharga daripada bunga di padang, pasti Tuhan itu peliharakan. Inilah yang harus kita renungkan bersama, sehingga boleh saja rasa kekhawatiran itu mencoba ada di dalam kehidupan kita, menguasai hati kita. Kadang-kala kita masih terus terbayang perkara-perkara yang mengkhawatirkan. Tetapi ini yang harus kita yakini, bahwa Allah Bapa kita itu menciptakan segala ciptaan, dan manusia kita semuanya ini adalah ciptaan yang tertinggi. Kalau yang terendah saja dipelihara, burung di udara dan bunga di padang, apalagi kita sekalian. Satu ayat lagi, Ibu Bapak Saudara, di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 32, yang mengatakan, Ia, yaitu Tuhan, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini luar biasa, satu jaminan yang luar biasa yang tersedia bagi umat Tuhan yang percaya kepadanya. Saya akan coba baca sekali lagi pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 kitab Roma. Ia, yaitu Bapa kita di surga, Allah kita, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Artinya bahwa Yesus Kristus itu dikorbankan bagi kita, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Siapa yang diserahkan? Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal itu, bagi kita semua. Kalau Tuhan sudah sedemikian rupa memberikan yang terbaik bagi kita, maka firman Allah mengatakan, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Mana mungkin Dia tidak mengaruniakan? Artinya pasti semua dikaruniakan kepada kita. Ibu Bapak Saudara yang saya kasihi, kita harus bersyukur memiliki Allah yang secara luar biasa, di mana perhatiannya kepada kita.
Kita pernah mungkin mengalami sesuatu hal yang tidak kita harapkan, yang membuat kita, yang menimbulkan rasa keprihatinan, kemudian juga kekhawatiran. Mari kita akan percaya kepada Dia. Kita sudah percaya bahwa Yesus Kristus mati untuk kita. Itu adalah karunia yang terbesar dari Allah Bapa kita. Kalau Allah Bapa kita itu memberikan yang terbesar, sesuatu yang paling bermanfaat bagi kita, apalagi perkara-perkara lainnya. Kalau kita kembali coba membaca dan merenungkan pasal yang keempat pada ayat atau kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat sampai 7, kita akan menyimpulkan ada dua hal yang memberikan kepada kita inspirasi atau pernyataan Tuhan yang boleh kita yakini, yang memberikan semangat dan kepercayaan kita untuk kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Yang pertama adalah dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang khususnya ayatnya ke-5 dan ayat yang ke-6, di situ dikatakan ada dua kata yang penting bagi kita. Yang pertama adalah Tuhan dekat. Tuhan dekat. Saudara-saudara, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-145 pada ayat yang ke-18 dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Perhatikan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Kitab Mazmur pasal 145 pada ayat yang ke-18. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jaminan itu diberikan kepada kita, keyakinan itu diberikan kepada kita bahwa Allah kita itu dekat dengan kita. Janganlah kita berprasangka atau berpikiran bahwa Allah kita itu seolah-olah jauh di langit sana. Ya, Allah kita itu begitu jauh sehingga ketika kita berdoa kok seakan-akan hampa dan tidak terasa Tuhan itu dekat. Itu perasaan kita, Bapak Ibu. Itu perasaan kita. Tetapi sesungguh-sungguhnya Tuhan mengatakan Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat. Tuhan itu yang persis mengetahui apa yang sesungguhnya yang menjadi pergumulan kita, kekhawatiran kita. Saudara-saudara, saya akan memberikan sedikit kesaksian tentang bagaimana Tuhan itu menolong pada waktunya yang tepat. Sekitar tahun 2007 ketika saya diberikan kesempatan oleh Tuhan melalui gereja Tuhan di Jakarta setelah saya diemeritasi, saya diberikan kepercayaan untuk pelayanan di daerah Kalimantan. Memang Kalimantan itu saya sendiri belum tahu sama sekali bagaimana medannya dan sebagainya. Tetapi setelah bergumul mencari kehendak Allah, saya diyakinkan berangkat ke Kalimantan. Ketika itu memang saya sekali lagi tidak tahu kondisi medan itu. Namun ketika Tuhan memberikan keyakinan untuk berangkat, saya berangkat. Dan pada suatu ketika kami sudah melayani di kota namanya Kota Skadau. Kota Skadau itu jaraknya bukan tidak ada kilometernya. Dari Pontianak sampai di Kota Skadau itu perjalanan sepanjang 12 jam. Itu saja kami dulu memakai mobil charteran 12 jam. Kami tinggal di Skadau. Dan beberapa bulan berikutnya, kami dengan jemaat yang ada di Skadau itu ada kerinduan membuka satu pos baru, gereja baru, pos PI baru. Dan kami sepakat pada tanggal tertentu kemudian kami berangkat. Itu pun jarak yang ingin kami buka di Skadau itu pun tidak ada jarak dikatakan kilometer berapa. Kami berangkat pada jam 8 pagi. Sampai di sana, di namanya kecamatan atau desa katakan begitu, di Sebetung. Sebetung itu jarak kilometernya tidak tahu, tetapi jam saja. Kami berangkat jam 8 pagi, sampai di sana itu jam 6 sore. Jadi sekitar 10 jam lah begitu.
Jalannya tidak semulus di Jawa. Kami harus turun naik bukit-bukit kecil, apalagi masa hujan, licin sekali. Dan suatu ketika kami masuk ke wilayah ya daerah hutan begitu. Memang Kalimantan itu terkenal hutan yang lebat. Kami pun bersama rombongan memasuki hutan. Beberapa waktu lamanya kami berjalan beberapa jam, luar biasa. Terjadi ban dalam roda depan itu pecah. Karuan saja. Waduh, kalau ini perjalanan harus dilanjutkan tanpa tanpa memperbaiki ban depan itu tidak mungkin. Kami bingung karena itu di tengah-tengah hutan. Kami coba jalan ke depan sedikit, maju ke depan sedikit. Nah, di sana itu ada gubuk, Bapak Ibu. Gubuk itu ya katakan rumah kecil begitu milik orang-orang Dayak. Kami saat itu menuntun dan bersama-sama yang lain pun menuntun motor. Lalu mereka datang kepada kami, bertanya kepada kami, "Ada masalah, Pak?" Kata orang Dayak itu. "Oh iya, Pak, betul. Di sini ini untuk tambal ban di mana?" "Wah, kalau di sini tidak ada." Waduh, susah ini ya. Lalu orang Dayak itu bilang begini aja, Pak, bawa saja sepeda motor masuk ke halaman saya ada dan tersedia ban dalam. Puji Tuhan, bahwa di tengah-tengah hutan yang sepi tanpa ada masyarakat banyak, di situ ada rumah satu yang kemudian orang Dayak itu mengatakan, "Ada ban, Pak. Apakah ada alat untuk membongkar?" "Ada, saya sudah siap." Rupa-rupanya inilah sebenarnya Tuhan itu menyediakan bagi kami, khususnya saya, sehingga di tempat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Tuhan menolong kepentingan apa yang kita perlukan, saudara-saudara, sehingga kami bisa melanjut perjalanan sampai di Sebetung jam 6 sore. Kami membuka pos di sana. Pada malam harinya ada kebaktian, dan kebaktian itu diikuti oleh setiap orang di sekitar desa itu. Kalau ketika saya keluar rumah, melihat rumah-rumah mereka itu tertutup karena orang-orangnya sudah berkumpul di tempat yang kami tentukan. Puji Tuhan, kami boleh mengabarkan Injil di sana. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Tuhan itu rasanya dekat meskipun itu di tengah hutan. Tuhan itu terasa dekat ketika kita ada masalah. Tuhan itu begitu dekat sehingga Dia memberikan jalan keluar yang paling baik. Saudara-saudara, itu yang pertama yang boleh saya lihat di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, khususnya pada ayat yang kelima dan 6, yaitu Tuhan dekat. Tuhan tidak jauh dengan kita. Kita bisa berdoa tanpa kita berteriak, dalam batin pun kita bisa ditangkap apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua adalah juga di dalam pasal yang sama itu ayat 5 dan ayat 6. Yang kedua adalah nyatakanlah dalam doa. Jadi ketika kita ada pergumulan, ketika kita ada rasa khawatir ini, khawatir itu dan sebagainya, jangan berdiam diri. Tuhan mengatakan nyatakan itu dalam doa. Ada firman Allah yang mengatakan, "Mintalah maka kamu akan diberi. Ya, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan." Itu pernyataan firman Allah yang luar biasa untuk memberikan kepada kita celah, untuk memberikan kepada kita kesempatan, untuk memberikan kita lahan, untuk kita ini setiap ada masalah pergumulan kita nyatakan itu dalam doa. Jangan sebaliknya, saudara. Kalau sebaliknya kadang-kala begini, aduh susah, masalahnya banyak, persoalan-persoalan banyak, kekhawatiran pun bertambah banyak. Udahlah, tidak usah berdoa. Kita akan coba cari jalan keluar. Jangan. Sebelum kita mencari jalan keluar, mintalah jalan keluar kepada Tuhan yang dekat itu dengan doa-doa kita. Janji doa itu luar biasa, saudara. Saya akan membaca dalam Alkitab Matius pasal 7 ayat 9 sampai 10. Saudara mungkin sudah cukup hafal itu, tetapi mari kita akan coba melihat di sana.
Dikatakan di dalam kitab Matius 7 ayat 9 sampai ayat yang 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Terus ayat 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Terus ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, perhatikan, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini jaminan yang luar biasa ketika kita ini diperhadapkan suatu pergumulan dalam kehidupan kita yang menimbulkan kekhawatiran kita. Tuhan memberikan sarana komunikasi dengan Tuhan yang dekat itu, yaitu menyatakan dalam doa. Di dalam ayat itu tadi dikatakan, Bapa mana di dunia ini yang anaknya minta roti diberikannya batu? Itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Sejahat-jahatnya Bapa di dunia ini, kalau anaknya minta roti, kalau memang ada roti, diberikan roti, bukannya diberikan batu, dikatakan oleh firman Allah. Atau mungkin gambaran yang kedua adalah, atau memberikan ular jika anaknya itu meminta ikan. Kalau ada ikan mosok, anaknya itu diberikan ular ketika anaknya itu minta ikan. Itu tidak mungkin. Itu secara akal dunia, secara ukuran Bapak di dunia kita. Nah, kalau Bapak kita di dunia saja mampu tahu apa yang harus diberikan kepada anaknya, apa yang dibutuhkan. Sebentar, mari kita coba ingat, kita memiliki Bapak di dunia ini. Ketika Bapak itu memiliki sesuatu dan mengasihi kita, Bapak itu pasti menyediakan. Pada saat kita butuh uang untuk pembayaran sekolah, pakaian untuk sekolah sebagai seorang murid atau anak, atau sebagai mungkin tugas-tugas lain yang diperlukan untuk pembayaran ini, pembayaran itu. Ketika Bapak itu tahu, tanpa kita minta, Bapak itu pasti memberikan ini untuk pembayaran itu, ini untuk pembayaran itu. Itu Bapak yang baik di dunia saja mengerti apa yang kita butuhkan. Tuhan mengatakan, jadi jika kamu yang jahat, artinya Bapak yang jahat di dunia saja memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, lalu dikatakan, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini jaminan Bapak Ibu. Jadi ini jaminan bagi orang-orang percaya bahwa Tuhan sudah mengedangkan tangan di depan kita, dan Tuhan berkata, mintalah kepadaku, kepada Bapa di surga. Tetapi kadang-kala banyak orang Kristen yang tidak memanfaatkan kesempatan ini. Tangan Tuhan sudah terkedang, terbuka, dan berkata, anak-anak di dalam dunia ini saja bisa dikasih oleh Bapakmu, Bapak di dunia, apalagi Bapakmu yang di surga. Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam pergumulan doa kita harus mengambil kesempatan di mana Allah memberikan kesempatan, mengedangkan tangannya untuk terbuka bagi pergumulan hidup kita. Harus kita bergumul dalam doa. Tetapi doa itu bukan untuk memuaskan keinginan kita. Bukan apa yang aku minta diberikan oleh Allah, tetapi sesungguhnya apa yang dibutuhkan oleh kita dari Tuhan. Dan biarlah kita setiap mengakhiri doa kita berkata, semuanya biarlah kehendak-Mu ya Bapa yang terbaik. Kehendak Tuhan bertindak tepat pada waktunya, tepat apa yang dibutuhkannya, tepat pada saat kehendaknya. Seperti Yesus Kristus berdoa dalam pergumulannya, ya Bapa katanya, kalau boleh lepaskanlah aku daripada penderitaan ini. Lepaskan aku, tetapi semuanya itu kehendak-Mu ya Bapa yang terjadi. Karena apa? Kehendak Bapa yang di surga itu yang terbaik. Sehingga Yesus di dalam doanya pun mengatakan, yang kehendak-Mu ya Tuhan yang terbaik. Kehendak-Mu ya Bapa yang terbaik. Bertindaklah sesuai dengan rancangan-Mu yang terbaik. Amin.
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya perjumpaan kita ini mendorong kepada kita untuk selalu dekat dengan Allah karena Tuhan itu dekat. Dan nyatakanlah pergumulan kita ini melalui dan di dalam doa-doa kita. Perjanjian doa itu luar biasa disediakan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena di dalam Tuhan Engkau menyatakan kemurahan kasih karunia-Mu yang luar biasa dan tak terbatas. Bapa, kalau Bapa di dunia kami ini memberi apa yang terbaik, apalagi Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Karenanya itu ketika kami diperhadapkan pergumulan hidup kami yang membuat kami kekhawatiran kami boleh percaya. Yang pertama Bapa, bahwa Engkau dekat dengan kami. Engkau tidak sejauh yang kami bayangkan. Yang kedua, biarlah sarana prasarana yang Kau berikan, kesempatan dalam kehidupan kami adalah doa. Karena Engkau membuka tangan-Mu untuk menantikan apa yang kami minta. Terima kasih Bapa, firman-Mu pada pagi hari ini kiranya senantiasa meneguhkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.